Teman, kita sudah masuk di Google akun. Ini adalah dashboard Google akun saya, Google AdSense saya. Saya langsung masuk ke tab pembayaran. Nah, di sini saya sudah buka. Ini adalah tampilan pembayaran saya. Kemudian saya scroll ke bawah, saya masuk ke setelan. Kemudian saya klik kelola setelan. Nah, di sini teman-teman, kita lihat ada informasi akun saya. Kemudian saya scroll ke bawah, di sini ada info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman baru pertama kali akan memasukkan info pajak Amerika Serikat, maka dia akan merah di sini untuk mengisi. Nah, karena saya sudah pernah mengisi, jadi ada di sini tombol. Jadi di sini akan muncul icon pensil. Jadi saya klik saja edit, kemudian klik kelola info pajak. Nah, di sini ada keterangannya kelola info pajak. Kita akan menambahkan info pajak kita. Jadi teman-teman pastikan untuk menyiapkan NPWP karena itu akan dibutuhkan. Saya masukkan saya di sini, tambahkan info pajak. Nah, di sini ada konfirmasi untuk masuk dalam dashboard Google akun. Kita masukkan saja username dan password akun Google AdSense. Di sini saya memasukkan kata sandi Google AdSense. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini saya sudah konfirmasi. Yang pertama, kita akan masuk ke info pajak Amerika Serikat. Apa jenis akun? Di sini nama saya. Saya pilih saja di sini perorangan. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Saya pilih tidak. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman muncul lagi di bawahnya itu jenis formulir pajak W8. Jika ada pilihan seperti ini, saya pilih di opsi yang pertama, yaitu W8 band, formulir yang paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat. Jadi saya klik pilihan yang pertama. Kemudian saya klik mulai formulir W8 band. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke halaman berikutnya, yaitu nama DBA. Karena kita mengisi perorangan, maka kita abaikan saja. Kita tinggal pilih negara. Saya pilih di sini Indonesia. Saya klik Indonesia. Kemudian scroll ke bawah, nomor identifikasi wajib pajak. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan TIN asing. Nah, di sini teman-teman masukkan NPWP teman-teman sekalian. Nah, NPWP-nya kalau dilihat ada garis-garis mendatar dalam kartu NPWP, itu yang dimasukkan di sini saja angka-angkanya saja. Tidak perlu masukkan garis mendatarnya. Saya masukkan nomor NPWP saya tanpa tanda titik dan garis mendatar. Oke, sudah teman-teman, kita mengisi nomor NPWP. Kemudian saya klik di sini berikutnya. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu alamat. Di sini alamat tinggal tetap menggunakan PO Box, alamat tinggal permanen. Jadi saya klik di sini centang.
kemudian pilihannya adalah Indonesia, kemudian masukkan baris alamat. Saya masukkan di sini. Lagi ke bawah, saya pilih kota, kemudian masukkan provinsi. Saya pilih provinsi saya, kemudian saya masukkan kode pos, kemudian saya klik di sini. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, jadi ini kemungkinannya kita akan dikirimi surat oleh Google AdSense berupa formulir-formulir wajib pajak. Jadi saya klik di sini, alamat surat sama, kemudian saya klik berikutnya. Perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini saya pilih ya. Kemudian di sini penduduk atau negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, saya klik saja, saya centang, kemudian saya pilih di sini negara, saya masukkan Indonesia. Nah, kita scroll lagi ke bawah teman-teman. Di sini tarif dan ketentuan khusus, kita masukkan di sini layanan AdSense, kemudian kita masukkan pasal dan ayat, kita pilih pasal 8 ayat 1. Tarif pemotongan kita pilih 0%, kemudian ke bawah lagi saya centang di sini alasannya sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua ada royalti film, saya centang lagi, kemudian saya pilih pasalnya 13 ayat 2. Kemudian tarif pemotongan saya pilih 10%. Saya pilih 10%, kemudian saya scroll lagi, alasannya saya centang lagi, royalti hak cipta saya centang, kemudian saya pilih pasalnya, tarif pemotongan 10%. Oke teman-teman, kemudian alasannya saya centang. Kemudian kita akan memasuki langkah keempat, yaitu pratinjau dokumen. Saya klik berikutnya. Jadi di sini kita masuk di pratinjau dokumen. Jadi ada 4 dokumen di sini, formulir W8, film dan TV yang kita isi tadi. Bisa di-download dulu masing-masing untuk arsip. Saya download. Oke, yang pertama, kemudian yang kedua saya download juga. Oke, sudah yang kedua, yang ketiga saya download juga. Baik, saya save. Kemudian yang keempat di download juga. Baik, sudah teman-teman, jadi 4 dokumen saya sudah download. Kemudian saya centang ini, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen. Kemudian saya scroll ke bawah, kita masuk ke sertifikasi. Saya klik berikutnya. Kemudian muncul tab sertifikasi. Nah, di sini tanda tangan lengkap resmi. Saya tulis nama lengkap saya. Kemudian saya pilih apakah untuk pertanyaan apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan, saya pilih ya. Kemudian saya klik berikutnya.
aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Saya pilih tidak. Kemudian saya menyatakan layanan. Nah, ini untuk saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau sudah ada, yang saya klik saja ya. Kemudian saya memberikan ya. Saya memberikan info untuk profil pembayaran sudah ada. Kemudian saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya klik kirim. Baik teman-teman, ini sudah kita masukkan semuanya. Jadi cukup itu, kita sudah berhasil memasukkan data info pajak Amerika Serikat.